Rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat, taufik dan hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya sehingga nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah senantiasa memberikan tambahan-tambahan seluruh nikmat-nikmat itu. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan peringatan-peringatan keras kepada kita tentang kemusyrikan, tentang kekufuran, tentang kemunafikan. Di antaranya sudah kita bahas di dalam buku ini, dan kali ini kita lanjutkan pembacaan kandungan bab faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah hulu atau sikap berlebihan kepada orang-orang solih, bagian 13. Kisah tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam tersebut mengandung makna besar dan penjelasan tentangnya sangat dibutuhkan, dan banyak kaum muslimin yang lalai mengenai ini nih ya. Itu perlu sekali kita semua sebagai muslim ini butuh faham itu ya. Kalau tidak faham itu, maka masuklah kesubhatan akidah kepada keyakinan kita. Maka kita harus benar-benar memahami itu. Itu yang 13 ya. Yang 14, hal yang paling mengherankan bahwa mereka dalam kurung ahli bid'ah telah membaca kisah ini, kisahnya Nabi Allah Nuh
mempunyai kaum, di antara kaum ada yang alim. Ingat kemarin dibahas, ada yang namanya Wat. Ini kaumnya Nuh yang alim dan solih, namanya Ad. Yang kedua Suwa, yang ketiga Yahus, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. Hal yang paling mengherankan bahwa mereka ahli bid'ah telah membaca kisah ini, kisahnya Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, dan mengerti arti kalimahnya, tetapi Allah terlanjur menutup hati mereka. Apa ya penyebabnya Allah kok sampai menutup hati mereka? Kasihan banget ya. Ini jelas ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang paling menonjol itu adalah sombong. Ingat definisi sombong. Sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Itu definisi sombong ya. Itu nek dikandani iku dewablek. Maksudnya apa? Ya menolak sesuatu yang hak. Kalimat batorul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu definisinya dua itu. Yang dinamakan sombong itu batorul haq, menolak kebenaran. Jadi kebenaran itu disampaikan, sudah ditunjukkan dalilnya, baik dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, masih saja belum menerima. Biasanya gak ngono kok, adatnya gak ngono kok. Itu ya dalilnya ngono iku, tradisine nggone kene gak ngono iku kok. Itu penyebab utama ya ditutupnya hati mereka. Padahal dia baca. Jangan dianggap mereka tidak baca-baca menurut kitab ini. Dan kitab ini sudah lama loh ya ditulis. Sudah 7 abad setengah, 750 tahun yang lalu kitab ini ditulis. Sudah lama sekali. Ini kita hanya baca. Jadi itu mengapa mereka itu baca? Yang dibaca sama juga Quran, juga hadis. Tapi perilakunya kok nggak cocok dengan Quran, dengan hadis. Itu mengapa? Ternyata memang hatinya sudah ditutup sama Allah sehingga selalu saja menolak kebenaran. Yang kedua, wahumtun nas, menganggap manusia itu remeh. Yang paling gagah, paling hebat dirinya sendiri itu ya. Jadi menganggap orang lain itu rendah. Jangan ya. Kita itu sama-sama manusia. Maka namanya toleransi, harus saling menghormati manusianya loh ya. Bukan Natalnya yang ditoleransikan, bukan. Yang ditoleransikan adalah kita manusianya, saling menghormati, saling menghargai. Bukan menghargai akidah mereka, enggak, ya udah lakum dinukum waliyatin. Sudah konsep kita itu sudah sangat jelas tentang masalah akidah. Kono propaganda kon ngucapke Natal ya kita tetap akidah kita lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kok dadak ono Gusti Allah lahir, ya udah. Itu agama mereka, akidah mereka, keyakinan mereka. Keyakinan kita tidak seperti itu.
Cara Jawane kok nyimutmen apa kok nyimutmen? Hah? Kok enak men nek kono torok selamat hari raya Idul Fitri, enggak ada kemusyrikan, enggak mengganggu akidah kita, enggak mengganggu akidah mereka. Giliran mereka merayakan hari raya, kita dihancurkan akidah kita untuk menyatakan Gusti Allah lahir. Iku mang cara Jawane kok nyimut men. Tapi kalau manusianya tetap kita harus saling menghormati, saling mengerti. Apalagi itu tetangga. Rasul bersabda, dan itu juga ditulis di dalam kitab Minhajul Muslim, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu qoriban au ba'idan. Barang siapa merasa dirinya sudah beriman kepada Allah dan beriman pasti datang hari kiamat, maka harus menghormati tetangganya, baik yang dekat ataupun yang jauh. Nggak ada itu Yahudi apa Nasrani, nggak ada. Itu Islam atau kafir, enggak, pokoknya tonggo. Itu loh, toleransi ya seperti itu. Tapi jangan sampai ngerogoti akidah kita, jangan. Dan kita masih ingat, toleransi itu yang memunculkan pertama kali di dunia ini adalah setan. Setan itu propaganda setan ya, toleransi akidah, toleransi ubudiyah itu. Coba diulang, dibaca halaman yang ke 71. Tak bacakan Qur'annya ayat yang ke-23 itu. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddal itu wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Itu ya. Coba terjemahnya dibaca. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'u, dan Nasr. Ini tadi yang dikatakan penting sekali, sayang umat Islam banyak yang melupakan. Padahal mereka dalam kurung ahli bid'ah itu membaca di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis, dan mereka faham. Tapi mengapa kok tidak diamalkan? Yang diamalkan kok masih sebaliknya, ternyata hatinya telah tertutup. Depak menerjemahkan waqalu dan mereka. Mereka itu siapa? Mereka berkata bagaimana? La tadharunna, ojo pisan-pisan ninggalke ibadah niro menyang ngarsodat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tadharunna lan ojo pisan-pisan ninggalke temen niro kabeh ing nyembah patung Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr. Ini mereka itu setan yang membisiki manusia. Itu loh. Ini penting sekali, sayang umat Islam sudah melupakan itu. Padahal mereka siapa? Ahli bid'ah. Itu telah membacanya di dalam kitab tafsir. Tafsirnya ayo dibaca. Bawahnya itu langsung penjelasan, itu kan tafsirnya. Ia mengatakan,
Ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka. Nah, setan yang membisikkan itu malah. Yang membisikkan itu tadi setan sing ngongkon toleransi kon niku aja sampai nglalekke Allah lan ya aja sampai nglalekake. Kon niku nek riyaya ya ngucapno selamat hari raya Idul Fitri, tapi nek Natal ya ngucapno. Nah itu toleransi. Zaman dulu pertama kali terjadi kemusyrikan ya ini. Gara-gara toleransi yang kebablasan ini lho. Gimana? Bisa dipahami? Kita ini kan hanya baca. Ayo dilanjut. Dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Nah itu bisikan setan ya kayak gitu ya. Dirikanlah patung-patung, bisiknya itu setan. Padahal umat itu adalah orang alim, orang solih. Suwa ini adalah satu tokoh kaumnya Nabi Allah Nuh yang alim dan solih. Yahus sama, ini adalah orang alim dan orang solih. Ya'uq, Nasr ini semuanya orang alim dan orang solih, tapi dikongkon mendirikan patung-patung di kuburannya, di makamnya. Terus dikongkei jeneng gambare Wat, sudah dibentuk patung dikei jeneng patung Wat, patung Suwa, patung Yahus, patung Ya'uq, patung Nasr. 5 patung itu awal mula kemusyrikan yang ada di permukaan bumi ini. Kaumnya Nabi Nuh itu sekian ribu tahun dari Nabi Allah Muhammad. Wow, itu sudah ada toleransi kebablasan kayak gitu. Medine nek wis suwi gak usah dieling-eling, kok malah sekarang diuri-uri maneh iku lho. Gek blangker. Nen? Lah iya. Malah diuri-uri maneh itu ya. Jangan ya. Jadi ini ayat mengingatkan kita. Jadi itu tadi adalah setan-setan membisikkan kepada kaumnya. Kalau di dalam terjemah tafsiriyah, kalau depan kan hanya ditulis mereka membisikkan, hanya seperti itu. Kalau di dalam terjemah tafsiriyah, mereka tokoh-tokohnya itu membisikkan. Itu bisikannya bagaimana? Kamu jangan melupakan untuk beribadah kepada Allah, dan kamu jangan melupakan beribadah kepada Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Kan penapal 5 niki terus diwaca ping balik enek ping selawe aku maca teng mriki. Ya, iki kan pelajaran kemarin sudah tak baleni maneh gara-gara ana Natal sesuk itu ya. Betul. Ya kita menghormati manusianya ya, tapi akidah kita toleransi kepada manusianya tapi tidak toleransi akidahnya, enggak. Tetap kita keyakinan kita lam yalid walam yulad. Kul, katakanlah, kul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah esa, satu. Allahu somad. Kemudian lam yalid, itu yang harus kita katakan. Allah jajal juga dawuh kul, katakanlah. Nanti sing kita ucapkan itu, jangan mengucapkan sebaliknya. Wong jelas Gusti Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, kok dadak ngucapke sing Gusti Allah dilahirkan. Itu bukan akidah kita, bukan keyakinan kita, dan kita harus tahu toleransi akidah ini adalah atas propaganda siapa tadi? Setan di bawah komando iblis. Ya. Itu yang harus kita perhatikan, kita hati-hati. Dalam penjelasannya ayat dikatakan mereka itu adalah setan. Bisikannya gimana? Membisikkan apa setan itu kepada kaum mereka? Dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Iya.
Jadi mereka biasa mengadakan kumpul-kumpul di tempat itu. Ya nunggone kuburan kono iku. Terus kono kon ngedeke iku mang 5 patung iku mang. Lanjut. Dan namailah patung itu dengan nama-nama mereka. Nah ya, itu kon kayak jeneng siapa tadi? Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Lanjut. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut. Nah, makanya kita nih bisikan-bisikan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita harus berusaha untuk menghindari bisikan itu, menjauhi bisikan itu. Kalau kita mampu, kita harus tentang bisikan-bisikan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lanjut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Belum disembah. Mereka itu masih menyembah Allah. Tapi mbuh hati ini piye gurung ruh awake dhewe. Lanjut. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Ilmu agama dilupakan oleh mereka. Tapi wis gak ono kajian sunnah nih, gak ono. Ngaji Quran sunnah gak ono. Wong-wong senengane ngajine sing gak ngene-ngene iki. Nek ngaji ngene iki yo ket biyen menge yo iki tok. Malah kalau lurus meninggal Pak Juki karo masih yang saya tahu, yang lain saya tidak tahu. Ya, jamaah kita itu kapan tambahnya kan sulit kan? Iya, ya ini memang kita nggak usah apa ya, nggak usah ambisi duwe bolo akeh, nggak usah. Nek kepin bolo akeh memang nggak usah sunah, gampang golek bolo akeh. Tapi nek kepingin sunnah, kepingin apik itu sudah sesuai dengan kodratnya, dan itu sudah dinyatakan sama Rasul. Bada'al Islamu ghoriban, Islam pertama datang di bawah Rasul itu ya dianggap aneh, dianggap asing sama orang-orang Quraisy. Bangsane Rasul dewi, kerabatnya Rasul dewi menganggap bahwa Islam itu adalah asing. Sayaji'u ghoriban, dan nanti akan kembali kepada keterasingan. Sekarang ini sudah kembali kepada keterasingan. Wis talah ono wong sunah nyalokke bupati gak dadi. Tapi nek wong bid'ah akeh dadine. Gimana? Ya ngene iki, kita itu harus sadar diri kalau memang kepingin selamat dunia akhirat, kepingin belajar Quran Sunnah, ya siap diasingkan, siap dikucilkan. Dia gimana? Itu sudah sabda Rasul, maka kita jangan minder, jangan gentar dengan saat kita diasingkan, jangan. Yang kita baca ini kitab ditulis oleh beliau sudah ratusan tahun yang lalu, dan tidak di sini ya nulisnya, itu di daerah Timur Tengah. Gak kenal karo wong Jawa, gak kenal karo wong Wonosalam, tapi ya unine ngono iku mang. Lanjut. Tinggal sedikit. Ibnul Qayyim mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, ya, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Asale iku man sering kali ziarah nang ngene kono iku. Terus setan membisikkan dikongkon gawe
patung. Saat dibikin patung belum disembah. Hasil gawe patung itu mang mati, terus kajian agama ini berkurang, ya. Bahkan umat Islam melupakan syariat, melupakan agama. Akhirnya mulailah patung itu disembah. Awal kemusyrikan, awal mula orang menyembah patung bukan orang Hindu, orang Buddha, bukan. Kaumnya Nabi Allah Nuh. Yang dibisiki siapa? Dikongkon nopo, dikongkon toleransi. Janganlah kamu melupakan Allah, dan jangan pula kamu melupakan Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Tak bulan baleni jak apal banyak. Nek ngapalno dhewe kesuwen ya. Gak apal-apal, lagi ngapalno gurung nyapu, lagi mang gurung korah-korah, gurung umbah-umbah, gak sida apal. Padahal ayatnya kan jelas. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Surah Nuh ayat yang ke-23. Itu tadi. Kita lanjutkan kandungan yang ke-15. Dinyatakan bahwa sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang soleh tiada lain karena mengharapkan syafaat mereka. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sana itu mengharapkan pertolongan, syafaat itu pertolongan mereka. Terus terkenal di Jawa itu kepingin ngalap berkah. Tapi bahasa aslinya di Timur Tengah sana mengharapkan Syafaat, pertolongan, mengharapkan syafaat. Wis mati ya, itu namanya hulu. Jadi masih urip itu namanya kepingin ngalap berkah. Melakno nek kiai ini ngombe gak entek terus diroyokan, dianggap sisanya kiai itu berkah. Itu butuh dalil, ada enggak dalilnya itu loh. Quran mengatakan itu enggak. Itu jangan-jangan malah sebaliknya. Dianggapnya kiai itu linuweh, akhirnya sisane itu diroyokan oleh kepin oleh barokah. Kiai teko endi kiai duwe barokah. Barokah itu adalah sesuatu yang gaib, tidak kelihatan kasat mata. Kalau kita mengatakan sisa minum kiai itu berkah, golek ono dalile dhisik, ada enggak? Qur'ane di mana? Itu loh. Yuk, awal mulanya seperti itu dulu itu loh. Itu sudah mulai hulu. Sudah mulai bersifat berlebihan. Kalau dalilnya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bagus loh. Itu jelas ada. Apa tadi dalilnya? Innal mubadzirina temen seduning mubadirke minum makan gak dintekke kiai ini ku bolone setan, kok malah dianggap akeh berkah. Ini kan terbalik kan. Kiai yang menyisakan makanan itu ya ngono iku ya nek ana sing royokan, nek pas no omah kadung biasa gak dintekke, akhirnya diguak nenggone tong sampah makanan, air minum diguak nenggone kocan. Ini harus dijaga. Ibu-ibu biasanya yang harus lebih cermat dari bapak-bapak. Kadang-kadang kulkas kebo barang-barang ngantek bosok. Nggih Bu nggih. Lah itu termasuk innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wong sing gampang mubadirke ngono-ngono iku lho, iku jarine boloning setan. Bolone setan iki kesempatane munggah swarga nang neraka kira-kira akeh ndi? Bolone setan iki dadi bolo iki. Nah, ini ya. Jadi kita sebelum meyakini sesuatu, jangankan kok sisa air minum. Di dunia ini benda yang paling mulia
paling terhormat menurut manusia sak jagat ini adalah Hajar Aswad. Ya itu jen luar biasa itu. Nek mencium kepingin mengharapkan berkah itu mengandung kesirikan. Bahaya kan? Bahaya. Lanjut. 16. Iya. Mereka menduga bahwa inilah maksud orang-orang berilmu yang mendirikan patung-patung itu. Nah, kayak gitu. Jadi karena hulu tadi terus akhirnya oleh bisikan teko nggoning setan dikongkon bikin patung nggone kuburane jumlahe 5 terus dikon kei jenenging kiai-kiai kumang siji Kiai Wat ana Yai Wat Wonosalam. Ini bukan Kiai Wat Wonosalam ya, Wat zamane Nabi Allah Nuh. Terus Pak Deswa ada Wonosalam. Bukan Sowak, bukan loh ya, beda loh Sowak karo Suwak gitu. Terus Yahus, Ya'uk, Nasr. Lah inilah ya, ini yang dijelaskan dalam penjelasan atau kandungan yang ke-16, 17. Pernyataan penting yang termuat dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku. Iya. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau yang telah menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya. Ya udah, contohnya itu Muhammad Abdullahi wa Rasuli, ya sudah, gak usah dirubah-rubah tetek bengek, jangan. Ya. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya wis ngono ae, gak usah kadek berlebih-lebihan. Nek berlebih-lebihan, ya Rasul sendiri yang memberikan peringatan keras sekali kepada kita semuanya, jangan hulu. Tulisan Arabnya hulwun, biasanya dibaca hulu. Hulu atau hulwun itu bersifat berlebih-lebihan. Lanjut. 18. Ketulusan hati beliau kepada kita dengan memperingatkan bahwa akan binasa orang-orang yang berlebihan tindakannya. Ya, kayak gitu ya. Jadi ketulusan hati beliau kepada kita dengan memperingatkan bahwa akan binasa orang-orang yang berlebihan tindakannya itu, sampai akhirnya dibikin patung. 19. Dinyatakan dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Dengan demikian dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya apabila hilang. Lihat ya. Dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya apabila hilang. Ilmu yang mana ya? Ilmu tentang masalah kisahnya Nabi Allah, kaumnya Nabi Allah Nuh yang namanya Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr itu loh, sampai di makamnya didirikan patung. Malah awalnya gak patung kan, gambar terus dikongkon tawasul dulu. Jadi jaluk nang Allah, ndonga jaluk nang Allah, perantara Wat, Yahus, Ya'uk, Nasr. Di samping minta kepada Allah, minta kepada Yahus, Ya'uk, Nasr, Wat dan Suwa tadi. Lanjut. 20. Bahwa sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Iya. Sebab hilangnya itu tadi yang namanya Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr sudah wafat semuanya.
terus gak ono kader yang melanjutkan kajian. Mulane sing ngaji sing penting sing nom-nom, tapi nom ngaji ngene iki gak patek telaten kadang-kadang. Butuh generasi muda ya, yang melanjutkan kajian seperti ini. Sing tuwek-tuwek itu wis meninggal, orang yang punya ilmu meninggal. Ya ini dijelaskan di dalam angka, kandungan angka yang ke-20 tadi. Jadi dilupakan ilmu itu goro-goro gak ngaji lah, kiai ini mati, gus-gusnya gak iso ngaji. Isane mesah iso tak panggah diceluk Gus. Akhirnya malah gemendul. Ini celuk Gus itu kalau ilmunya mumpuni itu ya dihormati, kan nama penghormatan ini, nama penghormatan. Ya, akhirnya kebablasan. Kita lanjut bab yang ke-20, sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang salih. Rasul sendiri loh ya. Itu terjadi kan zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Orang-orang alim sampai dibikin patung kan kulino kaumnya Wat Suwak Yakucauk itu ziarah nang rono terus moco opo-opo. Zaman itu kan belum turun Al-Quran, belum kan, embuh moco terus ibadah di situ rame-rame dia rombongan buh pirang bis. Zaman itu gurung ono bis kandhani kok, enake perahu situ. Iku do ngumpul-ngumpul nang kono. Nah, sekarang mesti enek rombongan-rombongan nang nggoning orang-orang solih. Kok aku ya gak patek eruh jan. Coba dibaca babnya 20. Sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Nah itu ya, itu keras sekali Rasulullah memberikan peringatan. Lanjut. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Ya akhirnya disembah kan. Awalnya ya mikir diziarahi terus nokono ibadah. Ziarah itu medine datang plek, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Ziarah nanggone makam Pak Soleh ya assalamualaikum ya Pak Soleh. Selesai kan, ya wis ngono ta. Kate ibadah nek kono mbuh ibadah maca, mbuh ibadah salat, mbuh ibadah tawaf. Itu bahaya sekali ya. Rasul memberikan peringatan keras sekali. Gimana? Zamane Nabi Nuh mbus sing diwaca apa ya? Saiki mbus diwaca apa nae? Wis apal apa guru sampean bacaane? Belum. Ayo dibaca lanjut. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kayak gitu, Sahih Bukhari Muslim gimana? Dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Maka bersabdalah beliau, dia jadi Ummu Salamah saat melihat kenyataan yang ada di negeri Ethiopia, sekarang negeri Habasyah, di tempat-tempat ibadah mereka yang namanya gereja. Raja Habasyah itu baik dengan Nabi. Saat Nabi mendapat tekanan
demi tekanan dari bangsa Quraisy, bahkan sampai penyiksaan demi penyiksaan, sampai sebagian mereka disiksa sampai mati, itu Nabi memerintahkan supaya minta suaka ke negeri Ethiopia saat itu, sekarang berubah menjadi Habasah. Ya. Ternyata rajane bagus sekali. Termasuk sahabat Utsman bin Affan disuruh memimpin rombongan untuk menghindari penyiksaan, penganiayaan di Makkah. Akhirnya pergi ke Habasah. Bahkan Raja Habasah itu saat meninggal, Rasul mengadakan sholat ghaib, karena diyakini di Habasah itu belum ada orang Islam. Raja Habasah sendiri saat itu, saat didakwai Rasul melalui suratnya, raja itu menerima atas dakwah Rasul, tapi gurung wani ngomong nanggoning rakyate. Maka itulah sebagai dasar jenenging sholat ghaib. Sholat ghaib itu dilaksanakan, satu, ada kabar saudara kita meninggal di Habasah, maka Nabi mengajak sahabatnya untuk mengadakan sholat ghaib. Yang kedua, Nabi juga mencontohkan saat ziarah. Kok ziarah ya? Takziah. Kalau Nabi saat itu tidak dengar kabar kalau tukang sapu masjid orangnya yang hitam pendek perempuan itu meninggal, Nabi tidak dikasih kabar. Nanti masjidnya rusuh karena sing nyaponi, apunten Rasul, si ibu yang hitam pendek itu sudah meninggal. Loh, aku gak mau kandhani. Kalau kinten sahabat-sahabat tidak memberikan kabar itu bukan termasuk orang penting itu loh. Jadi cukup dirawat diri karo Rasul kan marah itu. Ternyata kan Rasul dapat kabar makamnya itu penuh dengan siksaan. Akhirnya Rasul datang ke makamnya terus mengadakan sholat ghaib, sholat 4 takbir di atas makamnya itu. Selesai itu mendapat kabar dari Rasul dia telah dibebaskan dari siksa kubur. Luar biasa. Dinek kula jenengan pas takziah ternyata mayite wis dibudalke. Ya nang kuburan nyolati nung kuburan. Sholat nang kuburan itu yang tidak boleh yang ada rukuk dan sujudnya. Nek sholat ghaib, sholat jenazah kan hanya 4 takbir, jangan 4 rakaat loh ya, salah ya. Engko sholat ghaib ana ruku ana sujude. Itu tadi ya, jadi seperti itu penjelasaning saat itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Di Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka. Napa Bu rupaka-rupaka nih? Apa? Rupaka-rupaka itu? Ya kiai ini difoto, ditempelno nggone. Ada kiai difoto. Terus ditempelno nggone dinding, nggone iki masjid iki. Di tempat ibadah mereka di gereja-gereja itu ada rupaka-rupaka. Ada foto-foto atau gambar-gambar atau patung-patung di dalam tempat ibadah mereka. Dan itu biasanya berada di pura atau di wihara ya.
rupaka itu karena mereka mempunyai keyakinan adanya titisan. Apa titisan? Adanya reinkarnasi. Maka wajahnya nenek moyang mereka itu dipajang di situ. Ya, maka mudah-mudahan masjid kita nggak ada gambar-gambar itu ya, nggak ada rupaka. Itu bahaya. Lanjut. Mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka. Iya. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Kayak gitu ya. Jadi makhluk yang terburuk, yang paling jelek, sejelek-jelek makhluk, yaitu orang yang membuat tempat ibadah di atas kuburan atau di sekitar kuburan. Iki kuburaning ya, kuburan. Terus no etane kene dibangun tempat ibadah atau di sebelah baratnya dibangun tempat ibadah atau di samping kirinya atau di samping kanannya dibangun tempat ibadah. Yang ngono iki lho, sejelek-jelek makhluk adalah itu. Berhubung masjid kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.